wabarakatuh. Kita mau berangkat, minta doanya kepada semua yang ada di grup. Mudah-mudahan tidak ada halangan, Amin. lancar. Amin. Ya, minta doanya ya semua ya. Amin. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, saya sudah mengamankan acara santunan yang dilakukan ini atau acara Muharram. Lagi memohon kepada saudara-saudari Bapak Ibu yang ada di rumah agar dapat hadir ke Masjid Uswatul Hasanah untuk mendengarkan acara Muharram kita, acara yang bisa nanti mengelus atau mengusap kepala anak yatim. Insya Allah mungkin akan kita lakukan bersama. Sekali lagi, bapak-bapak yang
Wabil khusus kepada Ketua DPR
kedua yang saya hormati jajaran panitia santunan anak yatim Jamaah Masjid Uswatun Hasanah yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja, karena inti acara malam hari ini bukan tausiah agama, bukan tabligh akbar, tapi inti acara malam hari ini santunan anak yatim. Kasihan adik-adik kita kalau kemalaman. Tapi sebelum panjang lebar, izinkan saya bertanya, ya masyarakat ini ngerti pantai cara Sunda? Alhamdulillah ngerti berarti. Soalnya ngejawab. Kalau nggak ngerti nggak bakal ngejawab. Pasti pelakak pelokok kita nanya naon jelema. Berhubung ngejawab berarti ngerti. Soalnya jujur Pak, Bu, saya kalau suruh ceramah bahasa Indonesia, waduh, Pak Gubernur, enggak Pak Gubernur, tapi Pak Balia, bahasa Indonesia dan Pak Gubernur, Pak Gujur, pusing. Kenapa bisa pusing? Karena susah untuk mengungkapkan perasaan yang ada di dalam hati. Ketika susah untuk mencurahkan perasaan yang ada di dalam hati itu pusing. Tanya tuh yang jomblo nih, gimana rasanya susah mencurahkan perasaan yang ada di dalam hati? Pusing. Nu aya jerawat. Jadi makanya daripada jerawat ngalobaan, sakatibuna bae punya. Kalau ketemu bahasa Indonesia, kalau nggak ketemu bahasa Sunda, campur bae. Para hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga masih bertemu pada bulan Muharram yang sangat mulia. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia sehingga kita dianjurkan untuk berbuat hal-hal yang bersifat mulia. Salah satunya yaitu menyantuni anak yatim. Memang banyak hadis, banyak keterangan meriwayatkan menjelaskan keutamaan menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Banyak. Salah satunya Nabi bersabda, barang siapa yang bersedekah kepada anak yatim di bulan Muharram, ketika bersedekah 1 dirham, maka yang ditulis amal ganjarannya 700 dirham. Berarti ditulis 700 kali lipat. Kalau kita bersedekah 10.000, berarti yang ditulis berapa? 7 juta. Kalau kita bersedekah 100.000 Bu, yang ditulisnya berapa Bu? 70 juta. Kalau kita bersedekahnya 1 juta, yang ditulisnya berapa Bu? Berapa? 700 juta. Ibu-ibu masalah ngitung duit emang paling pinter, nggak pernah salah. Tiap gajian suami ngasih duit nggak pernah salah, kurang dikit pasti ketahuan. Kalau lebih ya diem-diem baik. Betul Bu? Banyak sekali keutamaan yang menjelaskan, banyak sekali hadis keterangan yang menjelaskan keutamaan bersedekah kepada anak yatim di bulan Muharram. Tapi kita dianjurkan pada bulan Muharram bukan cuma bersedekah kepada anak yatim. Kita dianjurkan pula untuk mengusap kepala anak yatim. Karena Nabi pernah bersabda, man masaha ra'sa yatimin lam yamsahhu illa lillah. Man masaha ra'sa yatimin, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, lam yamsahhu illa lillah, yang mana dia tidak akan mengusap anak kepala yatim kecuali karena Allah.
Jadi murni mengasihani, mengusap anak yatim murni karena Allah, bukan pamer, bukan ria, bukan pengen kelihatan, apalagi pengen kelihatan sama ibunya. Soalnya kan kadang-kadang itu ada kasihan ke anak yatim, ada sering usapin anak yatim, ngincer ibunya. Giliran ditolak sama ibunya, bukan diusapin lagi, tapi dicetakin. Ada yang gitu di sini, ada. MC. Coba lihat ini MC, yang mana yang usapnya paling banyak nih? Nanti ibunya yang diincer. Ini mengusap anak yatim murni karena Allah. Karena lahu bikuli syahratin marot alaiha yatuhu hasanatun, maka amal ganjarannya kebagusan setiap tiap rambut yang terlewat oleh tangan. Masya Bu, coba hitung rambut anak yatim ada berapa Bu? Banyak enggak? Berarti sangat banyak kebaikan, kebagusan ketika kita mengusap anak. Tapi awas, jangan salah paham. Mentang-mentang keterangannya begini, oh ngusap anak yatim telala orang. Udah sedekah ke anak yatim, ngusapnya rambutnya diul-ul, diul-ul, dibelit-belit. Katanya semakin banyak rambut yang terusap semakin bagus. Atau bayangin Pak, anak yatim rambut diul-ul sama orang sebanyak ini, atau bisa-bisa keluar dari masjid kepala coplok. Apalagi sampai pulang pilih, mau menyantuni anak yatim kalau rambutnya gondrong, giliran rambutnya botak dilewat. Kenapa dilewat? Percuma, nggak ada rambut, nggak ada kebaikan. Hadis ini bukan begitu maksudnya Bu, Pak. Hadis ini mengisyaratkan, menunjukkan saking banyaknya ganjaran kebagusan yang diterima oleh orang ketika menyantuni, menyayangi anak yatim. Tapi ingat Pak, Bu, memang menyantuni anak yatim sangat dianjurkan di bulan Muharram. Tapi menyantuni anak yatim bukan cuma di bulan Muharram. Menyantuni anak yatim memang dianjurkan di bulan Muharram, tapi menyantuni anak yatim bukan cuma di bulan Muharram. Karena anak yatim bukan cuma makan di bulan Muharram. Bulan-bulan yang lain juga tetap butuh makan, butuh biaya. Kalau bisa tiap hari menyantuni anak yatim, tiap hari kasih makan, biaya hidupnya seluruhnya ditanggung, itu yang paling cakep. Ini yang diajarkan, yang dilakukan oleh kami kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika Nabi Muhammad ingin berangkat ke masjid sholat Idul Fitri, di jalan Nabi Muhammad bertemu sama anak-anak. Oh, pada main, pada lari-larian. Pas ngeliat di pojokan ada satu anak yang lagi nangis. Disamperin sama Nabi, ditanya, "Nak, Ceng, kenapa nangis?" Itu anak tumbul aja Pak, gak ngeliat, gak tahu, yang nanya Nabi. Kata anak, gimana enggak sedihnya? Ayah saya sudah meninggal ketika ikut berperang bersama Rasulullah. Ibu saya nikah lagi sama lelaki yang lain. Harta warisan hak saya diambil oleh ibu dan ayah tiri. Rumah saya ditempatin oleh ibu
Nabi tersentuh. Kata Nabi, mau nggak jadi anak saya? Aisyah menjadi ibumu, Hasan Husain menjadi saudara lelakimu, Fatimah menjadi saudara perempuanmu, dan Ali menjadi pamanmu. Jadi Nabi pasti benar. Nabi kata anak kecil, siapa yang tidak mau jadi anak Nabi? Langsung dibawa oleh Nabi ke rumah, dikasih makan sampai kenyang. Baju yang tadinya lusuh diganti sama baju yang baru. Dibawa oleh Nabi ke masjid. Anak kecil tadi disuruh main sama temannya. Temannya kaget. Ini mah anak kecil yang tadi nangis, kok sekarang rapi, bahagia. Teman-temannya nanya, kenapa kamu sekarang bahagia? Bukannya tadi nangis. Kata temannya, karena saya diangkat anak oleh Nabi. Oh, teman-temannya pada sini. Kata teman-temannya, coba ayah saya yang mati. Coba ayah saya mati di medan perang, pasti saya diangkat jadi anak Nabi. Saking pastinya Nabi mengangkat anak, menanggung biaya anak yatim. Bahkan kata Nabi, anak wa kafilul yatimi fil jannah hakada. Saya dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim fil jannah di dalam surga hakada. Nabi berisyarat begini. Apa maksudnya begini? Lain peace, bukan damai. Maksud begini, saking dekatnya dengan Nabi. Masuk surga sudah pasti. Jaminan masuk surga bukan cuma sekedar masuk surga, tapi di surganya pun berdampingan, berdekatan dengan Nabi. Gimana kalau tiap hari mah nggak bisa? Ya berarti seminggu sekali menyantuni anak yatim. Nggak bisa seminggu sekali juga, sebulan sekali. Sebulan sekali juga nggak bisa, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali juga susah, ya setahun sekali di bulan Muharram. Setahun sekali juga nggak bisa. Bukan nggak mau bersedekah kepada anak yatim, mau, tapi untuk menghidupi keluarga saja seseleh, susah, sulit. Kalau nggak bisa menyantuni anak yatim dengan cara bersedekah, ya sayangi orang yatim, beri perhatian kepada anak yatim, peduli kepada anak yatim, bahagiakan anak yatim bagaimanapun caranya. Jangan sampai kita sama sekali tidak peduli kepada anak yatim. Jangan sampai kita sama sekali menghardik anak yatim. Jangan sampai kita sama sekali tidak peduli, bahkan menelantarkan anak yatim. Karena orang yang menghardik anak yatim, orang yang sama sekali tidak peduli kepada anak yatim, ini yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Allah, dianggap mendustakan agama. Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Menarik, Pak. Di sini Allah mengawali ayat dengan pertanyaan. Apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya ingin cari tahu. Justru Allah bertanya ingin memberi tahu. Tapi kenapa diawali dengan pertanyaan? Supaya pendengar memperhatikan, supaya pendengar benar-benar memikirkan apa yang akan dijelaskan. Soalnya Pak Bu, biasanya Al-Quran
ketika menggunakan kata aro'aita, berarti jawaban dari pertanyaan tersebut sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan oleh kita, sesuatu yang sama sekali tidak kita sadari. Coba aro'aita alladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Menurut pikiran kita, orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak pernah sholat, betul? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak pernah ibadah, orang yang tidak pernah puasa. Bukan cuma itu, tapi dijawab oleh Allah, padzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang membiarkan anak yatim, orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Itulah yang dianggap mendustakan agama. Walaupun sholatnya rajin, tetapi melihat anak yatim kesusahan tidak peduli, dianggap mendustakan agama. Walaupun ibadahnya rajin, ketika melihat anak yatim kelaparan tidak dikasih makan padahal dia mampu, dianggap mendustakan agama. Kenapa dianggap mendustakan agama padahal sholat rajin? Karena dia menjalankan sholat cuma sekedar menjalankan ritual, tapi tidak menjalankan isi substansi yang ada di dalam sholat. Apa isi substansi yang ada di dalam sholat? Pak, Bu, kita setiap sholat wajib membaca Al-Fatihah. Ayat pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga, Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahmanirrahim diulang-ulang? Padahal sudah disebut di ayat pertama. Kenapa Ar-Rahmanirrahim disebut kembali? Asmaul Husna Allah banyak, sifat Allah banyak. Kenapa Ar-Rahmanirrahim lagi yang disebut? Ini mengisyaratkan, memberitahu walaupun sifat kesempurnaan Allah banyak, tapi yang paling dominan adalah sifat kasih sayang. Ketika kita sholat, pasti dibaca surat Al-Fatihah untuk menancapkan rasa kasih sayang di dalam hati kita. Makanya wajar ketika sholat rajin melihat anak yatim kelaparan tapi dibiarkan, dianggap mendustakan agama, karena dia sholat cuma menjalankan ritual tapi tidak menjalankan isi substansi yang ada di dalam sholat. Di samping itu ayat kedua menggunakan kata fadzalika. Dzalika artinya itu adalah kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh, betul? Kalau hada ini kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Kalau dzalika itu kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Di dalam ayat itu Allah menggunakan kata fadzalika. Itu membuktikan bahwa orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak peduli kepada anak yatim, sangat jauh dari rahmat Allah. Sangat jauh dari Allah. Allah pun tidak mau mendekatinya. Allah sangat jijik untuk mendekatinya. Walaupun sholatnya rajin, tapi ketika melihat anak yatim kelaparan, padahal dia mampu untuk memberi makan, dibiarin, Allah tidak mau untuk mendekatinya. Jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min. Terakhir, pesan untuk adik-adik yang telah ditinggal ayahnya, jangan
Ingat, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ditinggal ayah ketika umur 2 bulan di dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad ketika lahir sudah dalam keadaan yatim. 6 tahun berselang ketika Nabi berumur 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Jadi masih umur 6 tahun sudah yatim piatu. Diasuh oleh Ummu Aiman, dibiayai, ditanggung oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun berselang ketika Nabi berumur 8 tahun ditinggal wafat oleh kakeknya. Nabi kita masa kecilnya lebih menyedihkan, betul. Nabi kita masa kecilnya lebih sengsara. Tapi ketika Nabi sudah dewasa, ketika Nabi sudah besar, ternyata Nabi menjadi orang yang paling terhormat. Nabi menjadi orang yang paling mulia. Bahkan Nabi termasuk tokoh pertama yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Karena Nabi dekat dengan Allah. Jadi untuk adik-adik, walaupun sudah ditinggal ayah, tetap semangat, terus belajar, terus dekatkan diri kepada Allah. Sebab yakin ketika dewasa kelak akan menjadi orang yang sukses, amin. Akan menjadi orang yang terhormat, amin. Akan menjadi tokoh besar yang membanggakan kepada ibunya, amin ya Rabbal. Kuncinya ingat dekat dengan Allah. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya semua rekan-rekan dari Irmas. Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Kita melaksanakan ceramah kita yang pertama, yang mudah-mudahan kedepannya kita selalu oke, selalu kompak, dan doanya buat semua. Mudah-mudahan kita tidak sampai di sini. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih jauh. Ya, mudah-mudahan kita kompak selalu. Terus majukan, yuk maju bareng-bareng, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.